Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bakteri bagian pertama. Seringkali saat kita sakit, dokter memberi kita obat antibiotik. Antibiotik tersebut diberikan terutama saat seseorang terinfeksi jenis bakteri tertentu. Antibiotik juga dapat diperoleh dengan mudah di apotek. Namun, baru-baru ini penggunaan antibiotik menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan karena diduga dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap obat-obatan. Sehingga dikhawatirkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut tidak dapat diobati lagi. Apa yang dimaksud dengan antibiotik? Terbuat dari apakah antibiotik itu? Mengapa antibiotik dapat membunuh bakteri? Simak video kali ini agar kamu mengetahuinya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bakteri, hendaknya kita kenal dengan Monera. Monera merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem 5 kingdom yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Anggota kingdom Monera meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniseluler, sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani tersebut, moneres, yang berarti tunggal. Tahun 1977, sebuah paper dari PNAS ditulis oleh Carl Woese dan George Fox yang mengusulkan bahwa archaea yang sebelumnya dinamai Archaebacteria tidak lebih dekat dengan bakteri daripada dengan eukariota. Paper ini menjadi halaman utama di koran The New York Times. Karena diterima khalayak, Kingdom Monera akhirnya diganti dengan dua kingdom baru, yaitu Bacteria dan Archaea. Berikut ini merupakan perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Pada dinding selnya, Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan pada Eubacteria mengandung peptidoglikan. Archaebacteria memiliki beberapa jenis RNA polimerase, sedangkan Eubacteria hanya satu jenis saja. Archaebacteria memiliki beberapa gen intron, sedangkan Eubacteria tidak memiliki. Pada respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol, pertumbuhan Archaebacteria tidak terhambat, sedangkan Eubacteria pertumbuhannya terhambat. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion dan bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Walaupun pada perkembangan ilmu selanjutnya ada berbagai bentuk bakteri selain batang. Hingga saat ini telah diketahui 3 bentuk bakteri, yaitu bulat, batang, dan spiral. Berikut ini merupakan ciri-ciri umum bakteri. Berukuran kecil, dengan diameter 0,1 hingga 1 mikron, dengan panjang 1 hingga 20 mikron, sehingga sering disebut mikroorganisme. Mempunyai dinding sel, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel saja, bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti, bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang sangat luas, hidup secara soliter atau berkoloni. Struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum yang dimiliki oleh semua bakteri dan struktur tambahan atau aksesoris atau hanya dimiliki bakteri tertentu. Struktur umum bakteri meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti.
Adapun yang termasuk struktur tambahan yaitu flagella, pili atau pilus, fimbre, kapsul, kromosom, badan inklusi, dan endospora. Struktur sel bakteri bisa dilihat pada gambar berikut. Kita mulai dari dinding sel bakteri. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel bakteri. Agar kita bisa lebih memahami struktur dinding sel bakteri, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam, yaitu gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal. Bakteri ini akan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarna gram. Contoh bakteri ini adalah Neisseria gonorrhea, Treponema pallidum, Vibrio cholera, dan Bacillus subtilis. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis. Bakteri ini akan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarna gram. Contoh bakteri ini yaitu Escherichia coli, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, dan lain-lain. Metode pewarnaan gram pada bakteri. Metode ini diberi nama berdasarkan penemunya, yaitu Hans Christian Gram, yang mengembangkan teknik ini pada tahun 1884 untuk membedakan antara Pneumococcus dan bakteri Klebsiella pneumonia. Bakteri yang terwarnai dengan metode ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Berikut ini merupakan tahapan dari metode pewarnaan gram pada bakteri. Langkah pertama, kita teteskan zat warna kristal violet, sehingga bakteri seluruhnya tampak berwarna ungu. Selanjutnya pemberian larutan iodin atau mordan. Setelah itu dilakukan pencucian dengan alkohol atau etanol, sehingga beberapa bakteri akan berwarna pucat kembali. Dan yang terakhir pemberian zat warna merah safranin. Hasil dari pewarnaan gram pada bakteri adalah sebagai berikut. Apabila bakteri gram positif, maka bakteri tersebut akan berwarna ungu. Sedangkan apabila bakteri gram negatif, maka bakteri tersebut akan berwarna merah. Pewarnaan atau pengecatan bakteri merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi bakteri. Secara umum, pewarnaan bakteri mempunyai beberapa tujuan, yaitu mempermudah melihat bentuk bakteri, menjelaskan ukuran bakteri, melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri, melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan, sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Membran plasma bakteri. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau hanya dapat dilalui molekul atau zat tertentu. Membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Adapun membran plasma mempunyai beberapa fungsi berikut. Yang pertama, tempat pembentukan mesosom. Yang kedua, alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan. Yang ketiga, alat mengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Sitoplasma. Di sebelah dalam membran plasma terdapat sitoplasma.
Sitoplasma mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nukleoid atau DNA. Bahan inti merupakan pusat pengendalian aktivitas sel. Bahan inti mengandung DNA. DNA bakteri berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil disebut plasmid. Umumnya, plasmid menyandi gen-gen yang diperlukan agar dapat bertahan pada keadaan yang kurang menguntungkan, sehingga bila lingkungan kembali normal, DNA plasmid dapat diabaikan. Flagella. Flagella atau bentuk jamak dari flagellum merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berikut ini merupakan struktur flagella pada bakteri. Berdasarkan letak flagellanya, bakteri dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Atrik, yaitu bakteri yang tidak berflagella. Monotrik, yaitu bakteri yang hanya mempunyai satu flagella di salah satu ujung selnya. Leukotric, bakteri yang mempunyai sekumpulan flagella di salah satu ujung selnya. Amfitrik, bakteri yang mempunyai flagella di kedua ujung selnya. Eritrik, bakteri yang memiliki flagella di seluruh permukaan selnya. Filus dan fimbre. Filus bentuk tunggal dari fili dan fimbre merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Filus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Fili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fili berfungsi sebagai alat pelekat saat bakteri melakukan konjugasi. Fimbre adalah struktur sejenis filus, tapi lebih pendek daripada filus. Selain berfungsi sebagai alat gerak, fimbre dapat digunakan untuk menempel pada permukaan. Kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul bagi bakteri adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri. Yang kedua, mencegah bakteri dari kekeringan. Yang ketiga, sebagai alat pelekat pada bakteri. Dan yang keempat, sebagai sumber makanan bagi bakteri. Endospora. Endospora merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora hanya terbentuk jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun dari protein, sehingga endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Dimulai dari sekat spora mulai mengisolasi hasil replikasi DNA dan sedikit bagian dari sitoplasma. Selanjutnya, membran plasma mulai membungkus DNA dan sitoplasma. Selanjutnya, sekat spora mulai menutup membentuk spora. Lapisan peptidoglikan terbentuk di antara membran. Pelindung spora terbentuk dan endospora terbebas dari sel. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari bakteri. Ada Coccus,
ada bacilli, dan bentuk-bentuk lainnya. Berikut ini merupakan bentuk bakteri yang sering dijumpai. Monococcus, bentuk bola tunggal yang dijumpai pada Neisseria gonorrhea. Diplococcus, bentuk bola berkoloni dua-dua yang sering dijumpai pada Diplococcus pneumonia. Streptococcus, bentuk bola berkoloni membentuk rantai yang dijumpai pada Streptococcus laki, Streptococcus thermophilus, dan Streptococcus diogenes. Staphylococcus, bentuk bola berkoloni seperti buah anggur, dijumpai pada Staphylococcus aureus. Sargina, bentuk bola berkoloni membentuk kubus, dijumpai pada Sargina. Monobacillus, bentuk batang tunggal, dijumpai pada Escherichia coli, Lactobacillus, dan Salmonella typhi. Streptobacillus, bentuk batang berkoloni membentuk rantai, dijumpai pada Acetobacter, Bacillus anthracis, Streptobacillus moniliformis. Spirillum, berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran, dijumpai pada Spirillum minor. Spiroseta, bentuk lengkungan seperti kumparan, dijumpai pada Treponema pallidum. Dan koma, bentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran, dijumpai pada Vibrio coma atau Vibrio cholera. Bakteri dapat bereproduksi melalui dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan praseksual atau rekombinasi genetik, sedangkan reproduksi aseksual dengan pembelahan biner atau membelah diri. Reproduksi seksual bakteri tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, tetapi berupa pertukaran atau perpindahan materi genetik atau DNA. Proses perpindahan materi genetik semacam ini disebut paraseksual atau rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik menghasilkan dua sel bakteri yang mempunyai materi genetik kombinasi dari keduanya. Proses rekombinasi genetik dapat terjadi melalui tiga metode berikut. Yang pertama, transduksi. Perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag atau virus bakteri. Konjugasi. Perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Transformasi. Proses perpindahan materi genetik berupa DNA ke dalam sel bakteri. Reproduksi aseksual bakteri. Sebagian besar bakteri melakukan reproduksi aseksual melalui proses pembelahan biner. Proses ini mampu mereproduksi salinan genetik dari sel induk secara tepat. Reproduksi yang cepat ini memungkinkan bakteri dapat berkembang menjadi sangat banyak dalam lingkungan yang menguntungkan. Berikut ini merupakan proses pembelahan biner pada bakteri. Sebelum melakukan proses pembelahan, DNA akan direplikasi oleh sel bakteri. Selanjutnya, pemanjangan membran sitoplasma disertai dengan pemisahan molekul DNA. Lekuk dinding mulai terbentuk, sehingga terjadi invaginasi membran. Pembelahan dinding terbentuk sempurna, dan terbentuklah sel anakan baru. Setiap jenis bakteri menghasilkan bentuk atau morfologi koloni yang berbeda saat dilakukan pembiakan di laboratorium. Morfologi koloni dapat dibedakan berdasarkan ukuran, warna koloni, bentuk tepian luar, dan ketinggian pertumbuhan koloni bakteri. Berdasarkan ukuran morfologi koloni, ada yang berukuran bentuk titik kecil, moderat atau sedang, dan besar. Berdasarkan pigmentasi, ada koloni yang berwarna putih, kuning, merah, ungu, atau warna lainnya. Adapun berdasarkan bentuk atau form, terdapat koloni berbentuk bulat bertepi atau sirkular,
tidak beraturan bertepi atau irregular, menyerupai benang-benang halus atau filamentous, dan bentuk seperti akar pertumbuhan menyebar atau rhizoid. Berdasarkan elevasinya, koloni bakteri dibedakan menjadi koloni dengan ketinggian tidak terukur atau nyaris rata dengan medium atau flat. Ketinggiannya tak terlihat, tetapi rata pada seluruh permukaan atau raised. Koloni cembung seperti tetesan air atau convex. Dan bentuk cembung, unbonate. Artinya di bagian tengah lebih menonjol. Dan crateriform atau cekung di bagian tengah. Sementara berdasarkan bentuk tepian luarnya, ada koloni bakteri yang tepiannya rata atau entire, tepian melekuk atau lobate, tepian bergelombang atau undulate, tepian bergerigi atau curlate, dan tepian seperti benang-benang atau filiform. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video bagian selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.